Yesus. Itu saja sih. Siapa yang mengutuk dia? Anda membacakan dalil-dalil meninggikan. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 33. Yang dimaksud ditinggikan itu diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang dimaksud. Ini pertanyaannya untuk supaya kita berpikir. Kenapa bisa manusia suci? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menunggahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya. Bukan dikatakan barang siapa yang mengutuk. Percaya. Sekarang permasalahannya, Galatia 3 nomor 13, ini siapa punya dalil firman Tuhan ke? Apakah? Dengan jalan menjadi kutuk. Kok bisa? Jangan jalan menjadi kutuk? Kenapa harus jadi kutuk? Karena siapa? Karena kita. Berarti Yesus terkutuk karena kita. Berarti pengutuknya siapa? Elohim. Nggak mungkin. Elohim mengutuk pelaku dosa. Elohim tidak pernah sasarannya buta. Elohim tidak pernah salah sasaran. Siapa yang melakukan dosa, itu yang kemudian yang dikutuk. Kenapa pula orang lain yang dikutuk? Maka ketika kalian ingin terbebas dari kutukan atas perbuatan kalian, kenapa harus Yesus yang menanggung? Maka muncul pertanyaan, jika demikian hal ini benar adanya, muncul pertanyaan, siapa yang mengutuk Yesus atas karena dosa-dosa kalian? Ayo, jujur. Maukah Bapak mengutus Yesus karena dosa kalian? Sorry lade. Ada dalil. Tuhan tidak menghukumi kemudian orang benar karena ingin menyelamatkan orang yang salah. Tidak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Tuhan mengutuk Yesus karena membenarkan orang yang bersalah. Cobalah teman-temanku, pikirkan, renungkan. Siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa yang mengutuk Yesus? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan juga memanggil murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya. Ayo. Kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kenapa harus ada Yesus yang Anda pikulkan salib Anda ke dia? Berapa data di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus akan menyelamatkan orang yang menjadi pengikutnya bila mana pengikutnya itu memikul salibnya sendiri. Markus 8 nomor 34 sampai 37. Matius 16 nomor 24 sampai 26. Matius 10 nomor 38. Lukas 9 23 sampai 25. Matius 10 nomor 28. Mana lagi? Matius 16 24 sampai 27. Semua perkataan Yesus, apa kata dia? Setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau menjadi pengikut aku harus memikul salibnya sendiri. Lalu, kalau kalian memikul salib kalian sendiri, lalu kenapa Yesus ada kata dikutuk? Siapa yang mengutuknya? Ayo, kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Saya ulang, Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa lu bilang?
Yesus memerdekakan kita. Yesus kemudian melarang kita lagi untuk dikenakan ku penghambaan. Pret. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Apa kata Yesus? Saya ulang lagi, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Datang Paulus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang, pikullah kuk yang kupasang," kata Yesus. Paulus mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang ketika Yesus anak Maria memasang kuk untuk pengikutnya, lalu kemudian datang Kristus kepada Paulus membebaskan kemudian orang-orang dari kuk penghambaan. Ini Kristus siapa? Kok bertentangan? Kok bertentangan? Kok bisa beda? Kristus yang satu memasang kuk, Kristus yang satu memerdekakan kuk. Nah, kembali kepada tema, siapa sih yang mengutuk Kristus sampai mereka mengatakan kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan karena Kristus telah terkutuk karena kita. Pret. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Gergaji Besi, selamat malam. Gergaji Besi, selamat malam, dibuka maunya. Gergaji Besi. Ya, selamat malam, Bang. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Bisa menjawab pertanyaannya sebelum ke murid Yesus? Pertanyaan dari Bang Juma itu ya? Ya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau siapa yang mengutuk Yesus, saya setuju dengan perkataan Bang Juma bahwa Yesus itu tidak dikutuk oleh Bapa, karena orang yang dikutuk itu adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus dikatakan Paulus dia terkutuk? Kalau bahasa aslinya di situ dikatakan bahwa dia menanggung kesalahan orang lain, dia menderita bukan karena perbuatan dia sendiri, tapi karena menggantikan kesalahan orang lain. Jadi memang benar Yesus itu tidak bersalah, Yesus itu tidak berdosa. Lalu yang mengutuk siapa? Tetapi dia menggantikan kesalahan orang lain. Makanya lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Terkutuklah orang yang disalib. Nah, kenapa? Karena melatar belakang, karena ayat ini muncul karena konteksnya melatar belakangin di mana orang-orang Galatia pada saat itu mau kembali kepada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Makanya Paulus katakan bahwa kutuk hukum Taurat itu sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi di ayat lain dia berkata, dia yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan gitu loh. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Tidak ada yang mengutuk Yesus. Lah faktanya dia terkutuk kok. Yesus, di dalam Yesus Galatia 3. memposisikan. Jadi gini. Galatia Paulus 3. Iya benar. 13. Makanya izinkan saya Anda sudah habiskan waktu. Tidak ada jawaban. Anda hanya mutar-mutar. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Sudah saya katakan, tidak ada yang mengutuk Yesus. Faktanya tapi dia Yesus dikutuk. Posisi Faktanya itu. Dia mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Karena Yesus memposisikan diri dia. Lah, siapa yang memposisikan diri dia? Anda dengar nggak apa yang saya katakan tadi? Tidak ada yang boleh menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Kenapa Anda memaksakan doktrin bahwa Yesus memasang diri untuk kuk kalian? Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarkan? Santai, Bang. Cuma kenapa sih? Saya sangat santai. Kenapa mulai kejam-kejam? Oh, kok ya saya yang kejam pula? Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Anda mengatakan tadi yang mengutuk Yesus. Galatia 3 nomor 13. Cuma mulai kejam-kejam. Kristus
telah menebus kita. Halo, apa kabar? Kita di situ siapa? Masih ingat ke di kau sama Kita itu Datuk? siapa? Kita itu siapa? Makanya dengar dulu Jokowi. Kita itu siapa? Makanya dengar dulu kalau orang berbicara, jangan kau kutip-kutip ayat lalu Kamu kau itu simpulkan. tidak menjawab Ya, pertanyaan makanya kau saya, nggak saudara. pintar-pintar. Udah, Kau Anda memang dibawa. Kemangi, sesat kau kemangi. memang. Kemangi. Takut Kapur Jokowi. siri. Kemangi kapur siri. Saya mau berdiskusi dengan orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Bukan berdiskusi dengan saudara saya Kristen yang cuman modal semangat doang. Jangan modal semangat, saudaraku. Pakai akal, ada Bible sebagai kitab yang Anda sucikan, pakai data-data itu. Oke? Jangan merusak diskusi, jangan. Ini diskusi ilmiah. Siapa yang mengutuk Yesus? Tak ada yang mengutuk Yesus. Loh, Galatia 3 nomor 13 itu mau dibuang. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Aduh, Oke, saya Gimasa. baca dulu Galatia 3:13 ya. Ya. Gini cara memahaminya. Kristus telah menebus. Menebus itu artinya menjemput. Mati Kita dia. Menjemput. dari hukuman berat, hukum Taurat, Mulai mesin. dengan ya menjadikan Yesus mengalami hukuman berat. Itu Nah. artinya hukuman berat. Siapa Ya. yang menghukumnya? Siapakah yang sedang mengutuk Yesus pada saat itu? Pasti antikristus. Ya. Antikristus mengutuk utusan Tuhan yang suci. Dengarkan. Masalah Ilah yang generasi. iblis pasti mengutuk Ya Allah ya ilah yang Karim. Tuhan. Tadi ada yang mengatakan Ilah yang mengutuk Yesus adalah dosa. Sekarang yang mengutuknya adalah antikristus. Alamak. Ya, gini, kutu artinya hukuman berat, ya. Siapa yang Hukuman berat. menghukum Yesus? Siapa yang menghukum? Tadi kan aku jawab, jangan kau tanya lagi pertanyaan. aku Siapa jawab. yang pantas menghukum Yesus? Siapa? Yesus bukan mendapat hukuman. Yesus mengalami hukuman penderitaan berat. Jelas-jelas kok. Mengalami Kristus telah menebus siksaan. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, siapa kita sampai-sampai Yesus itu harus menanggung kutuk? Kita ini siapa? Dan kalau Yesus menanggung kutuk, kutuk dari siapa? Kutuk dari Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah mau mengutuk Yesus orang yang dikasihi. Lalu siapa yang mengutuk Yesus ini? Biar ku cakar matanya. Siapa ini yang membuang Dengarkan sampah aku kepada jawab. Yesus? Hah? Kalian yang bikin sampah, Yesus yang harus pungut sampahnya. melakukan, dengarkan. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Pedang hukum, Bang. Pedang hukum lagi, lain lagi nih. Simpel aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang mengutuk Yesus? Mute. Ada dua nih, ada dua. Antikristus. Yang mengutuk Yesus itu Bapa, Tuhan, atau iblis? Siapa yang mengutuknya? Salah satunya siapa? Ayo. Iblis antikristus. Ketahuan. Kamu ketahuan. Kamu ketahuan. Iblis Yang mengutuk Yesus. membuat Tunggu. tantangan terhadap Yesus. Tunggu. Iblis yang mengutuk Yesus. Apa yang kalian dapatkan dari kutukan iblis terhadap Yesus? Ngarang dia, Bang. Sudah benar itu. Aku ada di pihakmu, Gumasa. Karena Bapa pencipta langit dan bumi yang maha suci tidak mungkin mengutuk Yesus. Tidak mungkin. Hanya ada satu pengutuk Yesus. Siapa yang biasa mengutuk orang suci? Tuhan atau iblis? Yang mengutuk orang suci adalah Siapa yang mengutuk orang yang benar? Tuhan adalah atau Tuhan. iblis? Yang mengutuk orang suci adalah iblis. Ya, iblis. Ngarang kau, ngarang. Yang
suci. Oh, Yang mengutuk Tuhan atau mengutuk orang suci adalah iblis. 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 Coba. Yang mengutuk Saudara saya Tuhan Gumasa atau yang mengutuk orang kencing aja suci nggak pernah adalah lurus. iblis. Tahu kalau yang mengutuk Yesus itu iblis. Nah, tepuk tangan untuk saudara kita Gumasa. Tepuk tangan. Kali ini Gumasa pintar. Jadi segala Jadi kalian mendapat hadiah dari penderitaan yang ada di dunia yang tapi dirasakan mulai kamu oleh sama Yesus obatnya rusak. adalah kutukan-kutukan yang diterima Yesus daripada antikristus yang anti Yesus adalah seorang Tuhan. Iya. Berarti antikristus mengutuk Tuhan gitu. Tuhan mengutuk antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan mengutuk Tuhan artinya antikristus. orang sangat suci. Antikristus mengutuk Tuhan. Tuhan juga mengutuk antikristus. Berarti kalau antikristus mengutuk Yesus, berarti Yesus kemudian menjadi kutuk itu karena kutukan iblis. Dengarkan dulu kata-kata menjadi kutuk itu apa Berarti artinya. iblis mengutuk Tuhanmu, gitu maksudnya. Menjadi kutuk artinya Yesus mengalami penderitaan berat. Iblis mengutuk sembahan saudara. Karena Elohim, Yesus Tuhannya Yahudi, hanya salah seorang mustahil Tuhan, salah mengutuk seorang penghuni Yesus. surga. Mustahil. Yesus hanya salah seorang Tuhan atau salah seorang penghuni surga. Matem ya. Mana yang betul ini? Sebab Uy, orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang Mati sangat Mija. suci hancur mina. pasti mengalami kutukan dari iblis-iblis. Mati, Orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang sangat mulia Ampun. pasti mengalami kutukan-kutukan dari para iblis, antikristus. Iblis mengutuk orang benar. Jadi Bahkan iblis Tuhan mengutuk artinya Tuhan. orang benar atau orang yang mulia atau orang yang sangat suci. Karena Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang penghuni Mendingan surga, makan salah dulu seorang dah. yang sangat Minum mulia, dulu. sehingga iblis sangat benci kepada semua para penghuni surga. Iblis adalah yang sangat memusuhi para Tuhan, para penghuni surga. Oh mama. Itulah sebabnya semua umat iblis tidak ada yang bertuhan kepada penghuni surga. Contohnya, Muslim tidak bertuhan kepada penghuni surga. Kenapa? Karena penghuni surga musuh abadi bagi iblis. Oh mama. Tuh, ya. ODGJ kau. Sudah mulai Amen. penghuni surga. Deteksi iblis dan umat iblis. Dengarkan. Sama murid Dapat Yesus. surga. Sama murid Semua Yesus. Tuhan atau semua penghuni surga adalah Masa musuh abadi bagi sama murid iblis. Yesus lebih pintar. Waduh, pejabat surga sudah Semua mulai. Tuhan atau penghuni Murid Yesus saja. Silakan murid Yesus. Oh mama. Lanjut aja. Silakan. Oh, kau setuju pernyataan Gumasa? Oh, udah turun. Silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu Pedang dulu. hukum. Apa bang? Pedang hukum. Pedang hukum. Maksudnya apa ini? Di Zakaria 13 ayat 7 disebutkan, wahai pedang, bunuhlah gembala sehingga akan terpencar kawanan domba. Nah, jadi yang membunuh Yesus adalah pedang. Pedang dari itu sang maksudnya di Bapa. situ apa? Pedang hukum. Ya, maksudnya pedang hukum itu kan tidak mungkin pedang yang terbang gitu kayak filmnya Angling Dharma kan gitu. Iya. Jadi Maksudnya apa itu? aturan hukum yang diberlakukan di masa itu membuat Yesus terhukum. Ya terhukum. Yang menghukumnya siapa? Pemerintah Romawi melalui tua-tua Yahudi. Oh, berarti pemerintah kemudian Romawi mengutuk Yesus gitu. Dia menjalankan aturan hukum. Jadi yang mengutuk tetap hukum, Bang. Hah? Yang mengutuk Yesus adalah
hukum melalui tangan-tangan orang Romawi. Melalui hukum maksudnya emang ada di dalam kitabnya Yahudi menghukum orang benar? Ada Di mana ini, itu, Bang? ada ayat di Perjanjian Lama mengatakan sini, barang siapa yang menghujat Tuhan maka haruslah ia mati. Yesus menghujat Tuhan nggak, Bang? Iya, di ulangan lagi. Yohanes 10 ayat 33 kalau nggak salah ya. Orang-orang yang Berarti Yesus ini pendosa dong. Nah, sayangnya ucapan dia itu dianggap sebuah penistaan agama, tapi Nah, itu sebuah kejujuran. tadi menurut hukum. Berarti Yesus itu melanggar hukum. Ya, dianggap melanggar hukum karena dianggap menghujat Tuhan. Nah, berarti Yesus ini memang pendosa. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah kejujuran dan kebenaran gitu. Aduh, parah ini. Kalau itu bukan kemudian kesalahan, terus kenapa dia dikutuk? Ternyata itu adalah kebenaran. Terus yang mengutuknya Karena mereka siapa? menganggap kalau Enggak, manusia yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya siapa? hukum yang berlaku pada saat itu. Loh, tadi katanya itu kebenaran. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran karena mereka Lalu yang mengutuknya siapa, Bang? Nah, karena ucapan Yesus dianggap sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum, maka Yesus diadili dan dinyatakan bersalah karena mereka tidak tahu Ya, yang mengutuknya siapa? hukuman yang berlaku saat itu. Hukuman yang berlaku saat itu. Bukankah Yesus ini adalah kebenaran? Nah, saat itu Kok nano? Yesus Coba Anda baca dirinya. dalilnya deh. Coba Anda baca dalilnya Galatia 3 nomor 13. Ya. Benarkah karena pelanggaran yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Coba. Kalau di Galatia itu Yesus menjadi kutuk karena kita gitu kan. Tapi Siapa kita? manusia-manusia berdosa. Berarti gara-gara kalian lah sampai Yesus dikutuk. Nah, tapi Gitu, betul nggak? tujuannya apa gitu kan? Enggak, betul nggak, Bang? Apa dia menanggung itu? Betul nggak Yesus dikutuk karena kalian? Sedikit sebagian. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau jika itu benar adanya, berarti Tuhan yang mengutuk Yesus. Ya, melalui pedang hukum. Nah, sekarang Tuhan itu maha tahu atau tidak, Bang? Tahu. Nah, sekarang kalau Tuhan maha tahu, kenapa dia sasarannya salah? Tidak salah sasaran. Dia sejak awal itu memang ingin membunuh Yesus. Jadi Yesus ini memang benar-benar pelaku dosa. Bukan, tujuan awalnya memang Nah, terus kenapa dikutuk sama Tuhan? agar bisa menggantikan hukuman para manusia. Iya, berarti salah sasaran, Cak Ayu. Tuhan salah sasaran. Karena yang harus dikutuk itu pelaku dosa. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena seluruh manusia itu pelaku dosa dan tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalau misalnya nih, seluruh manusia sebagai pelaku dosa, kenapa Yesus yang dikutuk? Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai-sampai Yesus harus dikutuk. Iya, Berarti yang mengutuknya siapa? Tuhan. Oh, berarti Tuhan bisa mengutuk orang benar. Nah, kalau kutukan itu kan di Ulangan 24 disebutkan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah, tapi ada tapinya, Bang. Ulangan 21. Oh iya, Ulangan 21, maaf ya. Kalau seandainya orang yang digantung kayu salib itu beneran berdosa dan melakukan kesalahan dan kejahatan, maka dia memang terkutuk dan masuk neraka kekal, betul. Tapi kalau ternyata orang yang digantung di kayu salib itu tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan, dia akan hidup kembali gitu. Nah, tapi Yesus hidup kembali. Masalah generasi. Salah judul filmnya. Ceritanya pun salah. Yesus itu tidak berdosa. Yesus Ya, tidak makanya pernah dia dibagi, melakukan Bang. dosa. Terus kenapa dia yang Makanya harus dibagi. dikutuk? Nah, dia menanggung kutuk orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan mengutuk orang yang benar. Silakan.
Tuhan mengutuk orang yang benar. Tidak Iya. ada. Lalu kenapa Anda menuduh Tuhan mengutuk Yesus yang benar ini? Dia menanggung kutuk. Nah, Di mana dalilnya Tuhan menanggungkan kutuk kepada orang benar? ya tadi yang Anda bilang Galatia 3 tadi. Lah, oh, jadi Paulus sudah jadi Tuhan? Dia hanya mengutip, Bang. Hah? Dia hanya mengutip. Yang dikutip itu bila mana ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, sekarang Yesus melakukan dosa apa? Dia akan Sekarang mati Yesus dosa. melakukan dosa apa? Tidak ada, makanya dia hidup lagi, Bang. Iya, berarti tidak cocok Paulus. Paulus Kan dia itu hidup salah lagi. nangkap dalil. Ya, Paulus hidup itu lagi. nggak salah ngambil dalil. Sabar bang. Suma, jadi Ulangan gini, Suma. 21 nomor 22, orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Ada nggak? Ada. Apa? Apa ya? Nah, Yesus dituduh penistaan agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang, Ya abang, Allah, ya abang. Karim. Saya, Suma, saya. Berarti Tuhan ini, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak maha tahu. Enggak, memang tujuannya begitu, Bang. Bukan gitu, Bang. Alamak. Bukan. Suma, jadi gini, Suma. Kalau kenapa Yesus mengutuk, itu karena apa ya? Bangsa Romawi itu harus punya satu raja. Kan itu kan kerajaan. Jadi dia menganut Yang mengutuknya kerajaan. siapa? Bukan. Gini, Bang. Yang gini. mengutuknya siapa? Di kitab Tar dulu, Bang. Keturunan, Bisa diem nggak, Bang? Tulis. Saya mau ngomong. Yang dikutuk oleh Elohim pelaku dosa atau orang benar? Nah, dalam kitab Jadi gini, Suma. Jadi yang mengutuk Yesus Barang atau siapa menanyakan mengutuk Yesus Tuhan. itu bangsa-bangsa Romawi. Oh, berarti Aduh, orang benar Bang. dikutuk sama bangsa Romawi gitu. Bukan Bukan gitu, Suma. Kan dia kan bilang, aduh, Bang. Abang bisa diem nggak, Bang? Saya mau Enggak, ngomong. pertanyaan saya Tuh. tolong dicerna dulu. Jangan cuma modal Iya, banyak saya ngomong. Dicerna dulu. Bang Murid. Orang yang dikutuk Tuhan pelaku dosa kan? Ya, sedikit Bang. Di Nah, kitab pelaku Ulangan dosa. tertulis Sekarang bahwa- siapa yang pelaku dosa? Yesus atau kalian? Oke, sekarang saya kutip di Perjanjian Lama tertulis begini. Barang siapa menghujat Tuhan, maka dia harus dihukum mati, gitu kan? Yesus menghujat Tuhan enggak? Nah, ketika Yesus di Yohanes 10 ayat 33, orang-orang Yahudi mengatai dia telah menghujat Tuhan. Kemudian Yang Yesus- tahu Yesus menghujat Tuhan orang Yahudi atau Tuhan? orang-orang Yahudi berkata seperti itu dan Iya, melaporkan maksudnya kepada Tuhan orang Romawi. yang tahu kalau Yesus itu menghujat Tuhan, orang Yahudi apa Tuhan? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti Tuhan tidak mengakui bahwa Yesus itu menghujat dirinya. Betul. Nah, terus siapa yang mengutuk Yesus? Orang-orang Yahudi dengan Berarti bukan Tuhan kan? Ya. Nah, bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Orang Yahudi yang mengutuk Yesus. Lalu Paulus mengatakan, Kristus menebus kutuk orang-orang Kristen. Itu ternyata bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran orang Yahudi. Betul? Tapi dengan jalan kok menanggung tapi? itu, Kok Menanggung kutuk, Suma. Dia yang menanggung. Tadi katanya Yahudi. iya, dia kan menanggung Berarti hukuman. Paulus mengatakan bahwa berdasarkan orang-orang Yahudi, Kristus telah menebus kutuk orang Kristen dari Torah dengan jalan menjadi kutuk. Itu Paulus mengutip perkataan orang Yahudi, bukan firman Tuhan. Oke? Ya, tapi dengan jalan dia Bagus menanggung sekali. hukuman itu, Berarti mimpi orang Kristen dosanya ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk disalib, itu bukan ajaran Tuhan tapi ajaran orang Romawi. Selesai kita. aduh, susah. Susah. Bukan gitu, Suma. Maksudnya, Suma. Gini loh, Suma. Loh. Mana yang betul Sebentar ini? dulu, sebentar. Jadi hukum- Katanya tadi iya, sekarang kok bukan begitu. Sebentar, Suma. Jadi gini, Suma. Gimana? Romawi Hmm. itu kan sistemnya kerajaan. Kerajaan. Ya, mereka itu, mereka kan hanya punya satu raja dong harusnya. Kan Yesus Iya. kan merasa dirinya raja.
Ya kan? Terus? Betul nggak? Aku Enggak. dari kerajaan Enggak pernah Yesus dunia ini, mengaku dari raja, tempat enggak ini, pernah. Dia bilang kan di Alkitab kan, betul nggak? Nggak pernah. Yesus mengatakan Ya kan? kerajaanku bukan dari dunia ini, berarti dia bukan kerajaan di dunia. Iya juga dari dunia ini kan, ada kan? Iya kan, tapi dia seorang raja kan. Nah itu yang nggak boleh. Nggak ada dia pernah mengaku Orang saya Yahudi. seorang raja, nggak ada. Itu orang Yahudi, Oh, orang dia non Yahudi, orang Roma Iya, yang tapi mengatakan kan- itu. Yesus Itu tidak pernah mengatakan dia seorang raja. kayak gitu. Nah itu Dia nggak boleh, mengatakan cuma kerajaanku. itulah yang ditentukan itu. Kerajaanku Bukan bukan dari dari dunia dunia ini, ini. kan? Bukan berarti dia raja. Nah itu penyebabnya. Itu sebabnya Ih. Yesus dikutuk. Berarti yang Itulah mengutuknya kamu salah siapa? paham. Yang mengutuknya siapa? Ya orang-orang itu lah ya. Orang Yahudi. Ya, rakyatnya Yahudi Berarti itu. Paulus mengutip bahwa Yesus itu menebus kutuk untuk Kristen berdasarkan pengajaran orang Yahudi. Betul? Ya sekarang kalau misalkan dia nebus, iya dia nebus. Nah, Masalah sekarang kamu nebus sama generasi. siapa? Kan itu. Saudaraku, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen dengan jalan kutuk. Itu Tuhan yang Ya, mengutuk makanya- Yesus atau siapa? Kan dia balik lagi. Kamu balik lagi. Nah itu seperti mata pisau gitu loh Zuma. Iya, berarti Yesus Kalau kamu mati. pisau, kan Berarti Yesus cuma mati di bawah dengan jalan atau kutuk. cuma di atasin itu. Berarti Itulah. Yesus mati dengan jalan kutuk itu sesuai dengan ajaran orang-orang Yahudi. Iya iya. Nah, kalau ajaran Tuhan Yesus dikutuk tidak? Dia nggak dikutuk dia sama Tuhan. Itulah. Sama Tuhan Yesus dikutuk nggak? Dia tidak lah. Tidak. Berarti Nah, makanya menurut saya Tuhan, bilang. sabar. Berarti menurut Tuhan, dosa-dosa Kristen tidak ditebus melalui salib. Betul? Dan tidak juga Zuma. Kan dia Iya. dia patahkan. Masalah Tadi kan dia patahkan. generasi. Weh, lu yang salah paham. Mana yang Itulah betul? Zuma. Mana yang betul? Kamu yang botol. Nah, ketahuan. Masalah Botolnya generasi. ketahuan. Hancur. Aduh, botolnya Zuma ketahuan. Hancur. Orang-orang Ah, Kristen ya. bermimpi Aduh, bahwa dosa-dosanya mimpi lu. ditebus Lu yang dengan mimpi. jalan Yesus Nah, disalib kan, dengan jalan kutuk di ya tiang kan, salib. tuh kan, Ternyata kotor. Tuhan tidak mengutuk Yesus. mampus, Yang mengutuk kena, Yesus kan? itu adalah orang-orang Kena, Yahudi. aduh, Berarti kena. Bukan Kristen mimpi. selama ini Loh, di-prank. kan salibnya kan? Kan mimpi kan? Nah, itulah Islam. Masalah Mimpi, generasi. nah. Berarti di-prank kalian ini. Enggak lah, Yesus, kan ada dosa- dipatahkan cuma. Jangan ribut dulu. Enggak, dosa-dosa kamu itu ditebus dengan jalan Yesus mati dikutuk kan? Enggak lah. Lalu bagaimana Makanya caranya kami dosa-dosa kalian disamakan ditebus? sama Yesus kan itu. Gimana kan cara kita. dosa kalian Itu kan. ditebus? Gimana cara dosa kalian ditebus? Tuh, Bang. Ah, Ada apa? gimana cara dosa Anda ditebus? Dengan cara? Dengan cara percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, itu betul. Ini yang dibahas ini, siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Ayo. Itu kutuk 2000 itu tahun. terjadi karena manusia melanggar hukum Tuhan. Nah, Aturan manusia yang melanggar ditetapkan hukum Tuhan. Oke. Manusia melanggar. Maka yang pantas untuk dikutuk manusia yang melanggar hukum Tuhan atau Yesus? Siapa yang melanggar hukum itu, aturan yang ditetapkan Tuhan? Manusia. Berarti yang dikutuk harusnya manusia kan? Iya, makanya Yesus. Terus itu siapa yang jadi mengutuk manusia. Yesus? Lalu siapa yang Karena mengutuk dia Yesus? harus selamatkan manusia, makanya dia harus Iya. jadi manusia. Hei, itu kok kamu yang maksa? Di mana Anda dalilnya? Tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan menyelamatkan orang berdosa dengan cara mengutuk orang yang benar. Di mana dalilnya itu? Di mana? Sekarang ini caranya. Kenapa toke saya nggak bunyi lagi? Adam berbuat dosa. Adam kan manusia.
Tokek saya kenapa enggak? Oh, dia lagi serius mendengarkan. Tokek-tokek di ruangan saya ini pada serius. Kaget mereka, loh kok nggak ada Kristen yang bisa menjawab siapa yang mengutuk Yesus. Tokek saya pun kaget. Jujur bang, kalau Anda sudah mengakui bahwa yang dikutuk Elohim, yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa, lalu yang mengutuk Yesus siapa? Dosa itu adalah kutukan bagi Iya. manusia. Iya, betul. Saya tahu. Yesus ini bukan orang berdosa. Lalu yang mengutuknya siapa? Makanya dia tidak berdosa sehingga Terus kenapa dia lewat dikutuk dan itu siapa kamu yang akan mengutuknya? dibenarkan, dibersihkan, disucikan. Lah, Supaya sekarang Anda siapa tahu. yang mengutuk Yesus, abangku? Dosa itu yang menjadikan dia sebagai Bukannya kutuk. dosa, bukannya Yesus tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika Ah. dia itu mau menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia karena yang diselamatkan itu adalah manusia. Hei, nggak nyambung. Kau lari ke doktrin Masa gereja. binatang Ih. bisa selamatkan? Lah, faktanya begitu. Orang-orang Yahudi Zaman dulu diperintahkan itu untuk iya. berkorban binatang. Kok Anda menantang Tuhan ini? Aduh, gila nih. Gila ini. Binatang itu tidak bernyawa dia. Eh. Imamat 1 Benar, nomor benar. 5. Katakanlah Dalam binatang kepada itu. orang Israel ketika Dia mereka bilang. hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mengorbankan binatang. Kok Anda pula yang melawan Tuhan? Ada binatang yang datang nangis. Oh, itu. Yesus aja Anda Saya katakan dibunuh, ikut-ikutan saya jadi dibunuh, binatang ada. untuk menebus dosa. Artinya yang menebus dosa itu binatang. Inilah anak domba Tuhan yang akan menghapus dosa dunia. Berarti yang binatang sempurna. dulu. Berarti jadi binatang dulu baru Yesus menebus Kristus dosa. adalah kurban yang sempurna. Saudaraku, saudara, tenangkan diri Anda. Ada ayatnya. Sekarang Siapa saya yang tunjukkan mengutuk kepada Anda. Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Bukankah Yesus itu manusia suci, manusia yang benar, manusia yang Iya, dikasihi memang. oleh Tuhan? Terus yang mengutuknya siapa? Karena kutukan Bukan karena. Saya tanya, Oh. siapa yang mengutuk Yesus? bukan siapa yang mengutuk Yesus, tapi Ya itu pertanyaannya. Anda dengar dulu. Anda dengarin dulu saya jelasin. Saudaraku, Karena saya Anda tidak bertanya. mau dengar, Nggak perlu kau ya menjelaskan. sudah. Kami udah tamat dengan konsep Kristen itu. Kami Anda udah tidak mau tamat. dengar, ya sudah. Orang-orang Kristen diselamatkan dari dosanya dengan jalan Yesus yang menjadi tumbal kutuk. Pertanyaannya, Kenapa? siapa yang mengutuk Yesus? Kalau memang begitu, kenapa Anda tidak mau mendengarkan saya omong? Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Iya, makanya saya mau jelaskan. Ya, saya bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Tidak ada yang mengutuk dia. Lalu yang mati digantung di tang salib itu siapa? Itu Yesus Kristus. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Terus kenapa dia mati dengan jalan kutuk? Dia menanggung akibat dari dosa manusia. Berarti kalian yang mengutuknya. Bukan kita yang mengutuk. Lalu siapa yang mengutuknya? Dia. Dosa kalian kan? dia Dosa kalian melakukan- kan? Berarti Anda kalian dengar yang dulu. mengutuknya. Anda dengar Tuhan dulu. Elohim tidak mengutuk Yesus. Nah, Anda Kalian dengar punya dulu, dosa saya yang jelasin. menyebabkan Jangan Yesus Anda dikutuk. ngomong terus. Kasih Kalian saya punya kesempatan. dosa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk. Berarti Percuma kalianlah ngomong yang sama mengutuk Anda kalau Anda nggak Yesus. kasih kesempatan buat Yesus menjadi ngomong. kutuk karena kalian. Kalianlah penyebabnya Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul? percuma ngomong sama Anda. Dosa-dosa kalian tidak tanggung sendiri, tapi kalian tanggungkan ke Yesus sehingga Yesus mati dengan Saya jalan kasih kutuk. tahu Anda Betul? ya. Anda kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, maka Anda akan kutuk, celaka. habis itu Anda tuhankan. Saya curiga nih, ada yang mengatakan Yesus asli dikutuk, ada yang mengajarkan Yesus asli terkutuk supaya si palsu dituhankan. Aku kok curiganya ke situ, Bang. melalui dia Yang asli Anda akan dikutuk, dibersihkan, yang satu Anda akan disucikan, disembah. dikuduskan, baru Anda bisa masuk ke surga. Saudaraku,
Jangan Karena dulu dia berbicara adalah satu-satunya kekudusan. orang yang bersih, orang Jangan yang tidak berbicara cacat, tidak kekudusan. berdosa. Dia Kalau suci, dia doktrin kudus dogma ajaran bagi agama Tuhan. Anda itu benar, maka satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang Coba Anda. paling banyak Coba dosanya Anda adalah jelaskan. Yesus. Kenapa? Karena semua Anda dosa-dosa jelaskan kepada Kristen saya. diserahkan oleh kepada siapa? Apa pengertian Seluruh dosa-dosanya Kristen jembatan diserahkan kepada siapa? Siratul Mustaqim itu. Ya, mulai cerita sendiri. Coba. Kepada siapa? Coba Anda jelaskan tadi saya. Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa? Semua dosa-dosa Kristen itu diserahkan kepada siapa untuk dipikul? Karena Anda nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Saya mau Yesus kasih tahu mengatakan, Anda, tapi barang Anda siapa tidak kasih yang kesempatan tidak buat saya memikul ngomong. salibnya sendiri, Nah. dia tidak bisa Anda- mengikuti aku. Ini pengetahuan Anda itu di bawah rata-rata ini. Kalau memang Anda berpengetahuan, kasih saya kesempatan untuk omong, kita gantian. Bukan Oke. caranya seperti ini. Oke, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya kan udah jawab tadi. Terus saya mau menjelaskan, Anda Siapa yang mengutuk Yesus? potong-potong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Tapi faktanya dia mati dengan jalan kutuk. Dia mati menanggung dosa manusia. Oh, berarti gara-gara kamu sampai dia dikutuk. Dosa manusia. Jadi gara-gara ente, jadi gara-gara ente, Yesus mati dengan jalan kutuk. Hah? Karena ketidaktaatan manusia. Iya, karena makanya- ketidaktaatan kamu sampai Yesus mati dengan jalan kutuk gitu. Makanya Iya, dia kok harus makanya mati, katanya mau menggantikan kamu diskusi. supaya kamu itu bisa Oh, hidup. ditanya kok larinya ke makanya. Kamu bukan statusnya lagi mengajar. Kamu sekarang ini sudah terdakwa. Kamu ini sekarang duduk di kursi pesakitan karena telah memfitnah Yesus begitu kejam, paham? Makanya Anda harus percaya dia supaya Nenek Anda itu kiper. Oh, diselamatkan. percaya dia. Matamu suwe. Sekarang Kalau Anda permasalahannya tidak bukan di percaya situ. dia, Anda Saudara, akan mati pertanyaan dengan dosa-dosa saya Anda. tolong diarahkan kepada jawaban yang betul. Apakah karena dosa-dosamu orang suci Yesus menjadi kutuk? Dia mati karena dia satu-satunya orang suci. Makanya dengan kamu percaya terhadap dia, kamu akan disucikan, dibersihkan, baru bisa masuk Dengan surga. cara dia dosa-dosaku ditanggung sama dia gitu. Iya, Di mana itu? Di mana Tuhan mengatakan dosa ditanggung oleh orang benar? Ayo, tunjukkan dalilnya. karena Kok karena pula? Itulah kau. Lain ditanya, lain dijawab. Kamu tidak sedang punya kapasitas mengajar di sini. Ini bukan gereja. karena saya belum selesai Cuma Anda udah katanya sama potong. kamu kan yang pengajar. Kamu nggak Katanya sama kamu, nyambung, gimana? saudaraku nggak nyambung. Iya, saya tanya sama kamu kalau gitu. Apa sih penghapusan dosa itu? Penghapusan dosa itu pertobatan. Terus? Bertobat. Enggak, maksudnya yang dalam Yesus menanggung dosa umat manusia itu maksudnya gimana? Ya, dosa-dosa kalian itu loh diambil alih Nah, sama iya, dia. maksudnya Betul? tuh bagaimana kok dosa-dosa kalian? Iya, dengan jalan dia Bang mati Suma. terkutuk. Loh, Betul? iya, saya tanya maksudnya bagaimana? Sekarang dengan- kalau itu betul adanya, di mana katanya kamu mendapatkan? pengajar. Sabar, saudara. Katanya Sabar. Tahan. Bang Suma. Kalau itu betul adanya, ini udah terima. Saya sudah terima pernyataan saudara. Saya sudah Kamu terima. kan katanya jadi pengajar. Ya, sekarang kalau Saya itu betul bertanya. adanya, Jelaskan, kok malah menjelaskan? kalau pernyataan saudara itu betul adanya, tolong dikuatkan pernyataan saudara itu dengan dalil bahwa Tuhan menanggungkan dosa-dosa orang yang kamu bersalah mungkin dirimu pengajar, kepada kan? orang benar. Itu dalilnya di mana? Loh, kamu kan dirimu pengajar kan? Dalilnya di mana? Yohanes pasal Dulu 3 ayat pengajar, kan? 16. Apa nggak nyambung? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Makanya saya bertanya. Tuhan Kamu sampai mengutuk nggak ngerti, kok. orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu dalilnya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Nggak nyambung. Semua. Dan saudara yang satu ini ke pasar besok pagi ya beli kemangi.
ngaklaim dia mau pengajar. Saudara, di mana Langsung kan saya bertanya sama dalilnya kamu. Sekarang saya Tuhan tanya. mengutuk orang Kamu benar pengajar katanya, demi maka saya untuk bertanya sama menyelamatkan, demi untuk menyelamatkan para pelaku dosa? Di mana dalilnya? Tolong jangan kesurupan. Nggak ada yang kesurupan, Bang Suma. Anda berdosa, terus Anda bertobat. Ya. Terus dosa yang Anda buat sebelum Anda bertobat itu ada sanksinya tidak? Ya tergantung, bisa jadi disangsi di bumi, bisa jadi disangsi di neraka. Bisa jadi. Sekecil Sekarang bukan apapun itu permasalahannya. dosa, itu pasti ada sanksinya. Permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya Sekecil adalah apapun dosa. siapa yang mengutuk Yesus. Itu dulu. Apapun dosa, sekecil apapun itu pasti ada sanksinya. Saudara, padahal Tadi ini Bang adalah, Solid diturunin, kenapa itu? ini adalah Ada Bang Solid tadi diturunin, kenapa itu diturunin? Ngerocos. Bukan Makanya ngorocos, si ngorocos Pian. orangnya benar, itu ada ilmu. Kalian turunin. Nggak begitu cara. Gak ada ilmu dia, ngeyel, dia ngeyel, gak ada ilmu. siapa yang mengutuk Yesus. Ada ilmu, terus cuma ada ilmu. Anda yang punya dosa, Ilmu menipu. Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus? Anda yang berdosa, Yesus yang dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus? Jawab Maxen, jawab. Ayo. Saya kan udah jawab tadi. Siapa? Yesus mati di kayu salib itu. Udah. Bang Maxim turun aja, Siapa? turun. Ya, siapa Turun, yang percuma. Bang Maxim udah. Yang punya wewenang untuk mengutuk itu cuman Tuhan. Nah, di depan Tuhan ada dua kelompok. Yang pertama adalah pendosa, yang kedua adalah Yesus. Oke? Pertanyaannya, pendosanya Kristen, Yesusnya ini orang benar. Tapi anehnya, yang dikutuk orang benar, Kristen yang dibenarkan. Yang pelaku dosa Kristen dibenarkan. Selamat malam, yang orang benar ini malah dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Juma Congor, selamat malam. Ya, selamatkan malam. Silakan. Pertanyaannya sederhana, Bang. Siapa yang mengutuk Ngapain di mute Yesus? itu? Ayo. Bang Alfa Semangat, kenapa semangat. di mute? Semangat. mulut. Siapa yang mute? Lanjut. Juma, kau jangan mute ini. Ya, tapi jangan pribadi jangan. ya. Ayo, Kalau Bang jangan pribadi Alfa. saya turunkan. Jangan emosi ya, Bang. Santai aja, santai kita. Siapa yang mengutuk Yesus manusia Kau suci tadi ini? udah dibuka data Yohanes 3 ayat 16, tapi Congormu ribut Itu terus. bukan mengutuk, itu justru mengasihi. Tuhan mengasihi Yesus di situ. Inilah anaknya Ya yang dikasihi. karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Sehingga dosamu sama dosaku itu mana ada begitu ditanggungkan. dalilnya di situ? Memang kalau kalian ini Allah, nggak paham, Karim. Kok sampai segitunya sahabatku ini? Dalil itu tidak mengatakan begitu. Ya Allah. mangga kan buka Mangga maskermu kan? itu biar nampak bibirmu yang tebal. Allahu Akbar. Ini pertanyaan serius. Kalau kalian mengasihi Yesus, tolong bantu Yesus dari fitnahan ini. Kenapa kalian mengaminkan, percaya, meyakini, malah menerima hadiah dari ajaran itu? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Selanjutnya coba baca. Siapa yang mengutuk Yesus, Bang? Karena ada lanjutannya itu. Enggak, itu kan tertulis Kristus mati dengan jalan kutuk. Pertanyaannya, siapa Iya, yang mengutuk lanjutan Yesus? ayat berikutnya itu bilang Ya apa? Allah, ya Karim. Siapa yang mengutuk Lanjutnya Yesus? terserah Anda. Sederhana loh itu pertanyaan. Saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus? Pencipta langit dan bumi? Hah? Apa salah Yesus Dengar sampai dikutuk Juma, sama pencipta? pengertian dosa adalah kutuk. Juma, kau Ya. harus ngerti itu. Ya, berarti Yesus
Kau paham nggak arti dosa itu? Itu adalah kutukan. Iya, itu makanya aku tanya, siapa yang mengutuk Yesus sementara Yesus tak ada dosa, gitu loh. Yesus nggak ada dosa, kenapa dia yang dikutuk? Udah saya bilang. Aku rasa kalau sekolah kian duduk di bangku belakang kau, gigi-gigi pulpen. Nggak paham sementara kau kamu dosa sendiri itu. yang merasa pintar nggak bisa jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau cuma bisa maki-maki saya. Kurasa kau sekolah kau duduk paling belakang gigi pulpen. Terus kamu sendiri jawabanmu apa? Enggak kan? Kau baca di apa itu di Yohanes 3 ayat 16 itu. Apa Karena hubungannya, coba? begitu besarnya sehingga dia menanggung dosa itu. Dosa Di kan mana adalah ada kutuk. dalilnya kayak begitu, Cak Ayu, dalil ndak ada begitu. Ya Allah, sampai segitunya. Kamu yang gigit pulpen, bahkan gigit meja kau. Kau Dalil waktu kok kamu sekolah pelintir. ingus-ingusan, keluar ingusmu. Jangan kau 11. pelintir dalil Katakan Bibelmu, udah terjemahan dipelintir lagi. Aduh, parah. framing aja lah kau terus kerjamu Juma. Kok jadi kayak nyerang pribadi ya, Framing Bang? terus. Saya kan bertanya, ini kan ilmu. Apa salahnya kalau kalian buka tabir rahasia itu? Kami Islam ini kan penasaran. Siapa sih yang Sekarang mengutuk gini Yesus? aja, gini Juma ya. Kalau Isa yang kalian percayai dengan Yesus yang kami percaya adalah Tuhan, itu orang yang berbeda. Jadi jangan kau sama-samakan. Ya. Artinya kau itu membahas agama orang lain. Tidak paham kamu itu Juma. Dan aku diberkati dimanapun aku berada. Nabi Isa diberkati dimanapun berada, nggak pernah dikutuk. Loh. Dan di dalam agamamu Yesus dikutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Gak paham kau itu Juma. Ya kau tinggal jawab siapa yang mengutuknya. Kenapa? Karena di dalam Bukalah maskermu itu biar Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kalian dari surga ini karena sesungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kalau di Islam. Kalau di kamu yang terkutuk Tuhan. Kenapa jadi kebalik? Maka kami penasaran, apa iya? Apa ya sembahannya Kristen itu dia sendiri yang kutuk? Siapa yang mengutuknya? Tak ada jawaban sampai sekarang. Siapa salah? Siapa benar? Baca. Siapa kalau terus kamu sebenarnya nggak yang mempercayai, salah? kamu bantah terus. Lama-lama kamu yang ngomong. Memang Yesus bersalah. Apa sebenarnya Selamat malam. Baca ulangan 28 ayat 15. Apa katanya? Selamat malam. Ya, semangatkan malam. Ya, lanjut. Ya. Kita kemana-mana. Selamat malam. Juma. Pertanyaannya Kalau siapa sudah yang baca mengutuk Yesus? kitab Kejadian, Ulangan, Siapa Imamat, yang sudah kau mengutuk baca? Yesus? Yang mengutuk Yesus siapa? Sekarang saya mau tanya, kau sunat untuk apa? Sunat untuk apa saya tanya? Yang mengutuk Yesus siapa? Kau sunat untuk apa? Yang mengutuk Yesus siapa? Dan semua hotel. Dengar semua ya. Saudaraku, Anda Cuma ini apa? saja. Anda cuma Memang otak bebal ini. Saudaraku. Anda cuma bersilat lidah. Yesus itu wabar Anda cuma dimanapun bersilat aku berada. lidah. Ya, pertanyaan saya siapa yang mengutuk Yesus? Anda cuma Kok bersilat lidah? lidah. Ya Allah, sampai segininya saudara-saudaraku. Aku sayang kalian loh. Aku sayang kalian. Kamu manusia munafik Juma. Kamu jangan apa kamu. Aku sayang Baca kalian dulu, loh. baca. Dia Aku sudah mengasihi kalian. kebodohan dia. Aku mengasihi Dia kalian. menanggung. Aku menyayangi Menanggung kalian. dosa. Bang Edward. Saya bertanya Maaf loh. ini oten-oten Dengan terguncang kawan. dengan Bukan. serius saya bertanya saudaraku. Kamu lah yang Siapa terkutuk. yang Saya mau mengutuk Yesus? saya mau kasih tahu untuk Suma dan kawan-kawan ya. Siapa yang Di mengutuk luar Yesus? Israel itu penyembah berhala. Ya Allah. Saya kasih tahu, saya terus terang sama kau.
Siapa Sekalipun kau yang berbicara mengutuk sampai Yesus? langit runtuh tidak ada guna, karena di dalam Alkitab bilang di luar Israel itu adalah penyembah berhala. Kau seakan-akan Israel, Bang. Oh, kau tidak mengerti, kasihan kau. Kau Ya, sekarang yang mengutuk Yesus siapa yang Kau mengutuk tidak Yesus? mengerti, kasihan kau. Karena apa? Kau Bang Kalau Suma, cuman mau gimana, Bang? baca Ulangan 28. Yesus dikutuk di situ ya, Bang ya? kau sunat untuk apa? Kalau kau Ulangan sunat kau 28 menjalankan semua ayat hukum 15 Taurat. sampai 20. Itu di situ udah Yesus itu udah dikutuk di situ di Kalau kau Ulangan sunat, 28. kau laksanakan semua hukum Taurat. Itu menyangkut dengan kutuk itu. Terkutuklah bakulmu, Karena terkutuklah manusia melanggar kandunganmu, terkutuklah aturan atau apalagi hukum yang ditetapkan. terkutuklah orang yang Makanya manusia mendatangkan itu huru hara, terkutuklah Nah. orang yang meniduri bini ayahnya, apalagi Ini saya mau terkutuklah ngomong ke Anda, potong-potong lagi gimana ini terkutuklah semua. orang yang Juma makan Doraemon, suap, Jayen, terkutuklah Juma, orang Juma, yang kamu itu cocok kayak memakan suara harta anak Doraemon. yatim, Juma, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda Mana? diam dulu, saya mau baca Terkutuklah ini. orang benar itu yang mana dalilnya? Kita gantian. Juma, kau mirip Doraemon. Suara yang bagus, Paman. Baling-baling angin. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk dan siapa Dia pengutuknya? Balik-balik berbuat dosa. Tuhan. Dia adalah orang yang benar, Nah, terus yang mengutuknya siapa? yang kudus, yang Yang tidak mengutuknya taat siapa? bagi Tuhan. Itulah makanya gue heran, kami Muslim heran. Dia kudus, dia orang suci. Lalu siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Faktanya di Galatia 3:13 dia mati dengan jalan kutuk. Enggak ada yang mengutuknya. Dia mati Labita. karena dia menanggung Nah, akibat dari kesalahan manusia. Dosa-dosa berarti manusia yang kamu maksud Karena itu siapa? Karena manusia itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan Berarti telah, para pelanggar-pelanggar ini lama yang mengutuk Yesus gitu. bukan mereka yang mengutuk dia. Lalu siapa yang mengutuk Inisiatif. Yesus? Inisiatif Yesus, Tuhan, untuk Inisiatif menyelamatkan manusia. Yesus. Karena Kenapa lah Tuhan kalian tidak ini mau enak-enak salah kali satu ngomong? daripada ciptaannya itu Seenak binasa. perut, asal ngomong saja. Inisiatif Yesus. Maka masa Tuhan Yesus ciptakan kamu mengatakan, untuk membunuh? Bung, Yesus Logikanya mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya sendiri. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya sendiri. Sekarang Matius saya bertanya, 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak bisa menjadi Cuma, pengikut aku. apakah Kenapa pula Bapakmu kau mengatakan bahwa melahirkan Yesus kamu itu untuk menanggung membunuh kamu? kutuk karena menanggung dosa kita? Coba jawab. Ya Allah ya Karim. Apakah Yesus kamu justru dilahirkan mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengikutku kalau dia tidak memikul salibnya sendiri. Terus kenapa Yesus kau kutuk? Karena dosamu. Makanya saya bertanya Terima kepada kasih, Anda, saudariku. apakah Anda dilahirkan untuk dibunuh? Emrasmen. Apalah ya orang ini? Apalah saudaraku ini? Hei, Apakah Anda Anda kan dilahirkan mengatakan untuk dibunuh? Kristus menebus Nah, kita kan dari nggak mau kutuk jawab, hukum ya Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya dosa-dosa kita yang ditanggung Makanya Yesus. kalau saya Kata mau siapa jawab, Anda Yesus diam. menanggung dosa? Yesus sendiri mengatakan, dan orang yang tidak mau memikul salibnya tidak bisa menjadi pengikutku. Jangan terus ribut lagi. Biarin aja dia ngomong. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau menjadi pengikutku, ia harus memikul salibnya.
Apa artinya memikul salib? Saya tanya Anda. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak bisa menjadi, dia tidak layak bagiku. Terus di mana Yesus mengatakan aku menanggung salib, aku yang memikul salibmu semuanya? Mana dalilnya? Kamu mau omong sampai berbusa-busa. Lah, saya baca dalil. Saya ulang lagi. Matius 10 nomor 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Makanya Anda harus cepat-cepat. Jadi orang-orang itu harus mikul salib masing-masing, bukan kemudian ditanggungkan ke Yesus. Supaya Anda itu diselamatkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maka muncul pertanyaan saya, saudaraku. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Atau binatang cuma? Kalau kamu manusia, kamu punya dosa. Makanya Yesus datang untuk menebus dosamu semua. Cuma, aku ada pertanyaan. Bukan ini, itu ditanyakan, saudaraku. Yang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaannya. Cuma dengar dulu. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa kalian harus mencium batu agar hapus dosa kalian? Orang berdosa nggak semua? Bukan itu yang kupertanyakan. Yang saya pertanyakan, siapa yang mengutuk Yesus? Kuclu. Kau orang berdosa enggak? Saya yang harus menanggung dosaku sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus sama siapa lagi? Parah. Kalian yang melakukan dosa, kalian yang harus bertobat. Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul dosanya sendiri, ia tidak layak bagiku. Yesus datang untuk menebus dosamu semua. Nenek Lucifer, kau boleh mengajar di gereja begitu, di sini nggak boleh. Woi, kau di pasar, kau temui penjual kemangi, ya, kau halusin kemanginya, campur kapur sirih, setelah halus, kau balut, kemudian itu kau balur si Ucok, bungkus kain putih, 3 minggu ke depan datang ke sini laporkan bagaimana perkembangannya si Ucok, ya. Jangan kau datang sini mendoktrin. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang-orang berilmu. Orang-orang yang ingin mengajarkan kemudian anak bangsa supaya cerdas. Pertanyaan sederhana, siapa yang mengutuk Yesus? Ini pertanyaan sederhana kok kalian tidak bisa jawab sih. Jadi selama ini di gereja ngapain aja 2000 tahun? 2000 tahun kalian ngapain aja? Tepuk tangan, air mata menetes, kadang juga sperma sedikit menetes. Berdosa. Yesus yang tanggung dosanya. Urusanmu. Lo enggak urusan. Cuma itu enggak urusanmu. Kalau kami bertepuk tangan enggak urusanmu itu, cuma. Ya berhenti amanat agung kalau gitu, tuyul. Tutup itu amanat agung. Kau dengar waktu Daud itu memuji Tuhan, dia Daud memujinya bagaimana kalau kau tahu? Yang ditanya, itu Daud itu kemudian membaca Kidung Agung. Yang ditanya bukan itu, yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Tuhan tidak. Lalu siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang menjadi musuh? Siapa musuh orang benar? Tidak ada yang musuh orang benar itu siapa? Kau saja. Tidak ada yang kau sendiri yang mengutuk Yesus. Itu Galatia 3 nomor 13. Saya pula yang kutuduh ngutuk Yesus. Betul-betul dia menanggung kutukan karena manusia berbuat dosa itu adalah kutukan, makanya dia menanggung semua itu. Bukan berarti dia dikutuk. Cuma ya. Oh gitu. Oh gitu. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda? Anda yang melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Yang ngajarin siapa?
Langsung bengkok lidah kau kan? Kau buka kitab kau buka di Bibirmu Yesaya. langsung bengkok. Kau dengar dulu, kau buka Kau di yang Yesaya. melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu Iya, ilmunya kau dari dengar, kau dengar mana? dulu. Di kitab Yesaya, dia akan menanggung segala penderitaan manusia. Oh, dia menanggung segala penderitaan manusia. Yesaya itu bercerita tentang Nabi Hezekia. Bercerita tentang Yesus. Ngarang kau itu. Di mana? Di mana Yesus dia menanggung, dia korbankan dirinya untuk manusia di mana? Saya baca dalilnya di dalam Di mana Yesaya Yesus 1 menanggung nomor 1. dosa manusia, dia korbankan dirinya. Yesus menanggung dosa itu kan kalian yang menempelkan ke situ. Kau jawab dulu di saya mana baca dalilnya. Yesus Saya baca dalilnya. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, masa Yotam, masa Ahaz, masa Hezekia. Mana masa Yesus?